Konten kali ini mungkin aja akan menjadi konten yang sangat amat tone deaf bagi banyak orang ya. Tapi sejujurnya gue udah nggak peduli, karena gue pikir sudah saatnya ya manusia secara umum tuh di shake ya pikirannya secara masif gitu, agar kesadaran kita harus secara cepat tuh bisa bertumbuh ya. Karena sejujurnya banyak sekali persoalan-persoalan kompleks yang ada di kehidupan manusia. Nggak cuma ngomongin di skala nasional ya, tapi juga sampai ke skala global ya. Ini adalah persoalan spesies sebenarnya. Yang dimana ketidakmampuan manusia untuk berelasi satu sama lain dengan benar-benar mewujudkan perdamaian yang otentik gitu ya, yang jauh lebih efisien ya, yang membutuhkan energi lebih sedikit, itu ternyata mampu menyebabkan berbagai persoalan sosial dan juga persoalan lingkungan ya secara global. Nah makanya salah satu hal paling real yang bisa kita lakukan itu adalah dengan meningkatkan kapasitas berpikir, kapasitas manusia untuk bisa menampung lebih banyak ya perspektif-perspektif secara lebih kaya, sehingga akhirnya nanti kita bisa meningkatkan kapasitas kita untuk berelasi satu sama lain. Makanya gue pikir sudah saatnya perspektif-perspektif yang tidak lazim ya, atau perspektif-perspektif yang sulit untuk lu cerna, atau bahkan perspektif-perspektif yang awalnya dianggap sebagai sesuatu yang berbahaya itu justru kita urai satu-satu dan kita lahap ya, kita kunyah mereka semua, sehingga akhirnya nanti kita bisa melatih otak gitu untuk bisa berempati, untuk bisa benar-benar mencari inovasi-inovasi baru ya, yang tidak berbasis pada zero sum game antara gue yang menang atau lo yang menang, tapi kita benar-benar sama-sama nih bisa memformulasikan sebuah inovasi yang real, yang sejati gitu. Karena inovasi itu berlandaskan sebuah keputusan yang holistik, di mana ada lu, ada gue, dan juga alam semesta yang sama-sama berkontribusi dalam kehidupan bersama kita nih. Nah, salah satu hal yang bisa lakukan untuk membuka ya sempitnya pikiran itu adalah dengan menganggap bahwa setiap perspektif itu pada dasarnya sederajat ya. Dan memang ini sebuah anggapan yang cukup bertentangan dengan keyakinan mainstream, di mana banyak sekali perspektif-perspektif yang ada di society ya, dalam berbagai macam konteks, dalam berbagai macam industri ya, seringkali perspektif-perspektif itu tuh mengandung dinamika yang tidak sederajat di dalamnya kan. Kayak contoh misalnya begini ya, kayak ya kemalasan itu selalu lebih buruk ya dibanding sesuatu yang rajin gitu kan. Kaya itu selalu lebih baik dibandingkan miskin gitu. Nah, anggapan-anggapan ini ya, label-label seperti itu yang seringkali membuat manusia akhirnya memilih untuk mengadopsi perspektif di satu nilai yang dianggap baik secara umum di society, dan meninggalkan tuh nilai-nilai yang buruk tadi tuh yang dianggap minor gitu, atau bisa dibilang tidak diindahkan ya oleh society at large kan. Cuma masalahnya kebiasaan kita inilah yang akhirnya membuat kita sering stuck gitu di tengah keberagaman manusia. Ya, kita tahu bahwa setiap manusia itu kan diciptakan secara beragam ya. Dan memang ya kalau kita melihat semangat dasar dari negara Indonesia itu juga adalah Bhinneka Tunggal Ika kan ya. Berbeda-beda tapi tetap satu juga gitu. Nah, bagaimana caranya ketika kita beroperasi ya dengan dinamika yang seringkali meninggikan suatu nilai dan mendiskreditkan nilai lain, padahal kita berada di dalam masyarakat yang memiliki banyak sekali ya diversity of values gitu kan. Dan menurut gue ini adalah salah satu tantangan pertama yang harus bisa di overcome ya oleh manusia Indonesia dalam menanggapi banyaknya diversity yang ada di dalam negara ini. Makanya gue rasa keterbukaan itu harus menjadi salah satu karakter utama yang dimiliki oleh manusia Indonesia ya. Nah, gue ingin men-challenge keterbukaan itu dengan konten gue hari ini. Teman-teman, dulu tuh lu pernah gak sih ditanyain kalau udah gede, lu tuh pengen jadi apa gitu? Apa cita-citamu? Biasanya ditanyain oleh guru ataupun juga orang tua gitu. Waktu pertama kali gue ditanyain pertanyaan itu, gue inget gue tuh punya beberapa jawaban yang gue anggap keren tuh waktu itu ya. Gue bilang kalau gue pengen jadi dokter ya. Gue juga pernah bilang kalau gue pengen jadi arsitek gitu. Ini surprisingly gue juga kaget ya ketika gue inget-inget dulu gue sebut peran tersebut ya. Actually gue kuliah di jurusan arsitektur ya, tapi sayangnya gue tidak menjadi arsitek saat ini gitu.
Ya, dan bahkan gue juga pernah jawab kalau gue tuh pengen jadi ilmuwan nih. Agak-agak delusional ya waktu itu. Tapi ya namanya berandai-andai itu kan kita bisa jawab dengan jawaban apa aja gitu kan. Karena memang jawaban-jawaban itu tuh memang mudah untuk dilontarkan kalau kita tidak menjalankan tanggung jawabnya ya. Tapi sejujurnya seiring berjalannya waktu ya, bertambahnya usia gue, bertambahnya pula kebijaksanaan gue sebagai seorang manusia, saat ini kalau gue ditanya lagi ya pertanyaan tersebut, jawaban yang akan gue berikan itu adalah gue tuh gak pengen jadi apa-apa ya. Gue tuh justru gak pengen ngapa-ngapain gitu dalam hidup. Inilah jawaban yang sangat amat otentik dari diri gue ya. Dan bahkan saat ini gue masih berpikir demikian gitu. Gue tuh jadi pengen ngapa-ngapain loh dalam hidup. Gue tuh pengen gak jadi apa-apa. Waktu gue pertama kali ya mendapatkan jawaban otentik ini dalam pikiran gue, jujur aja gue tuh sangat amat menghakimi diri gue ya. Ya, karena gue pikir ini adalah sebuah bentuk jawaban yang sangat rendah. Dan waktu itu gue menilai bahwa jawaban ini itu kalau bisa keluar dari pikiran gue, berarti ada yang salah nih dengan pikiran gue nih, ada yang salah dengan belief system gue gitu kan. Atau ya justru gue juga berpikir sebaliknya gitu, bahwa jawaban ini adalah jawaban yang sangat amat angkuh gitu ya, yang sangat amat hanya bisa dikeluarkan oleh mereka-mereka yang hyper privileged gitu. Artinya mungkin jawaban ini cuma bisa disampaikan oleh seorang konglomerat gitu kan. Seseorang yang memang bisa dibilang ya mereka tidak punya kesulitan finansial yang gimana-gimana banget gitu kan. Walaupun gue juga yakin kalau ya para konglomerat itu kan juga mereka bukan yang ngapa-ngapain dalam hidup gitu kan. Mereka juga tetap sibuk loh untuk mempertahankan kekayaannya kan. Namun, semakin gue bertumbuh dewasa dan semakin bertambahnya juga ya perspektif-perspektif di dalam pikiran gue, sehingga gue rasa saat ini gue jadi lebih mampu gitu untuk menilai realitas secara lebih akurat dibandingkan dengan gue waktu itu ya. Gue jadi mulai menyadari kalau jawaban gue tadi, betapa gue sangat ingin tidak ngapa-ngapain dan saya juga tidak ingin menjadi siapa-siapa, itu sebenarnya adalah sebuah respon yang sangat amat brilian atau respon yang sangat amat realistis gitu untuk tetap menjaga integritas diri gue ya, dan juga menjaga kesehatan mental gue di tengah kehidupan modern manusia yang sangat amat delusional ini. Kalau kata Om Ahmad Albar dulu ya, waktu zaman masih aktif banget ya bermain di grup, God bless, dunia ini adalah panggung sandiwara. Dan jujur aja ya, gue tuh sangat amat bertanya-tanya gitu, kenapa sih manusia itu harus saling bersandiwara untuk bisa hidup bersama? Apakah memang kita ini tidak diberkati kemampuan gitu untuk benar-benar bisa menginstall ya otentisitas dan juga ya menjamin integritas orang-orang lain juga untuk kita include di dalam kehidupan sosial bersama? Apakah kita memang tidak mampu atau memang kita belum melatih diri sendiri aja nih ya? Kita terlalu sibuk mendefinisikan kekayaan dengan ya jujur aja ya parameter-parameter yang cukup fana gitu ya. Yang dimana akhirnya ya metode kita untuk hidup bersama saat ini yang masih berbasis pada banyak sekali ya sandiwara-sandiwara ini, itu malah seringkali menjadikan kehidupan kolektif kita udah mah boros energinya ya. Sifatnya juga kanibalistik, artinya cara hidup kita saat ini seringkali mengorbankan masa depan nih dari manusia-manusia yang akan upcoming datang ke dunia ini gitu kan. Udah gitu unsustainable lagi, artinya ya dia ini berkontribusi pada pemunahan manusia at large gitu kan dalam skala global. Jadi gue tuh nggak ngerti ya kenapa kita terus-menerus meromantisasi sandiwara ini gitu. Dan gue rasa mungkin ya saat ini manusia sudah mencapai pada titik kritis di mana kita benar-benar nggak bisa lagi afford sebuah kehidupan sosial yang berbasis sandiwara-sandiwara yang sangat tidak jelas ini. Kehidupan modern yang kita jalani saat ini itu kan berfondasi pada nilai-nilai kapitalisme yang dimana para kelas-kelas pekerja ya, kelas-kelas yang bisa dibilang menyusun sebagian besar dari lapisan masyarakat, mereka ini dipaksa ya
untuk memiliki peran-peran tertentu ya, karena mereka ini memang sejak awal dilatih ataupun diekspektasikan untuk mengambil suatu peran yang pada akhirnya mereka ini juga dituntut untuk selalu konsisten gitu terhadap peran-peran tersebut ya. Bagai sebuah robot yang harus dipaksa selalu loyal terhadap program-program yang diinput ke dalam pikiran robot tersebut. Kita ini sering dipaksa untuk mengambil peran-peran tertentu, fungsi-fungsi tertentu di dalam society. Cuma sayangnya fungsi-fungsi ini kalau misalnya kita lihat ya, kita bedah secara lebih mendalam dan juga coba kita lihat konsekuensinya secara utuh gitu ya dalam jangka panjang, seringkali fungsi-fungsi ini itu tuh justru malah berdampak buruk bagi kesejahteraan umat manusia secara umum ya. Jadi fungsi-fungsi yang ada itu tuh tidak diarahkan untuk peningkatan kualitas hidup bagi seluruh lapisan yang ada di dalam kelompok kolektif umat manusia ini secara global ya. Ataupun juga fungsi-fungsi ini tidak diarahkan untuk peningkatan kualitas dari kehidupan masa depan generasi manusia gitu. Tapi sejujurnya fungsi-fungsi yang ada saat ini itu tuh seringkali dijalankan hanya untuk meningkatkan transaksi-transaksi, nilai-nilai transaksi gitu dari para pemilik modal, sehingga akhirnya ya cara hidup kita saat ini itu tuh memang kalau dilihat dari ukuran angka gitu ya, dilihat dari besarnya kemampuan manusia untuk mentranslasikan nilai-nilai sumber daya menjadi matriks-matriks tertentu gitu. Ya memang kita bisa melihat ada progres yang luar biasa gitu. Tapi kalau kita lihat secara objektif gitu di dunia nyata, sebenarnya cara hidup kita saat ini itu malah memunahkan manusia nih. Entah dalam waktu dekat atau waktu yang cukup panjang. Dan salah satu konsekuensi yang menurut gue ini lumayan lucu gitu dari kehidupan modern, yang dimana kelucuan dari konsekuensi ini tuh ternyata sangat membahayakan output dari kehidupan manusia secara kolektif ya. Jadi salah satu dampak paling luar biasa dari kehidupan modern terhadap internal diri manusia itu adalah manusia-manusia itu seringkali dididik ya untuk menjadi manusia-manusia yang delusional, yang disosiatif, dan juga tidak membumi, karena setiap harinya mereka ini seringkali harus bertarung dengan disonansi kognitif. Nah, apa tuh disonansi kognitif ya? Jadi disonansi kognitif itu adalah keadaan di mana kondisi internal manusia ya, misalnya pikiran lu, nilai-nilai yang lu yakini gitu, sikap lu dan juga tindakan, itu tuh saling tidak sejalan satu sama lain gitu. Jadi bisa aja lu tuh berpikir apa, tapi kok tindakan lu di dunia nyata tuh tidak demikian ya. Dan biasanya orang-orang ini juga tidak sadar gitu. Jadi di sini yang ingin gue sampaikan adalah seringkali manusia-manusia produk dari kehidupan modern itu tuh bukanlah merupakan manusia yang secara bawaan, secara derajat atau secara hakiki. Mereka ini sebenarnya bukan manusia yang buruk gitu. Tapi seringkali mereka ini menjadi buruk ya, quote unquote. Artinya mereka akhirnya harus bersikap di luar dari integritas mereka gitu. Akhirnya mereka harus menjalankan kepalsuan-kepalsuan, kemunafikan, kebohongan gitu. Ya simply karena memang sistem-sistemnya mendesain mereka untuk seperti itu gitu. Jadi menurut gue ini bagian yang paling lucu dari kehidupan modern sebenarnya ya. Kalau kita mau lihat konsekuensi dari kehidupan itu terhadap kondisi psikologis dari manusia. Ya contoh begini aja deh, di kehidupan modern itu ya jujur-jujur aja, berapa banyak sih orang yang menginginkan manusia itu untuk menjadi berintegritas, untuk jujur. Tapi memang sistem kehidupan kita saat ini itu tuh seringkali lebih rewarding kalau lu tuh adalah orang-orang yang mahir untuk memanipulasi gitu kan. Mahir untuk menjalankan kemunafikan, kepalsuan gitu. Jadi sistem ini memang tumbuh di tanah-tanah itu tuh. Jadi lucu kan, ekspektasinya itu secara moral pengennya apa gitu. Tapi sejujurnya yang kemudian seringkali benefiting ya secara masif ya perilaku-perilaku yang dari integritas tadi. Kita juga seringkali dituntut untuk cerdas ya kan, kita dituntut untuk bisa berpikir kreatif, berinovasi. Tapi sejujurnya sistem ini tuh sangat amat mencintai ya kebodohan gitu. Karena memang kebodohan itu ini bukannya buruk ya. Kalau gue orang yang sangat amat beyond baik dan buruk gitu. Gue cuma melihat konsekuensi. Ya artinya kalau gue nih misalnya sebagai elit-elit, kelas-kelas elit, ya gue pengen orang itu bekerja untuk gue. Nah untuk bisa membuat orang tuh mau patuh dengan mudah gitu kan,
bisa gampang gitu untuk dikontrol, ya salah satunya itu adalah dengan merawat kebodohan. Dan kalau ada kecerdasan pun juga biasanya itu harus berada di hierarki yang kedua atau ketiga, karena memang hierarki yang pertama itu adalah kepatuhan, moralitas, dan lainnya. Kita pun juga seringkali dituntut untuk menjaga kesehatan, ya kan? Kualitas kehidupan tuh seringkali dinilai dari bagaimana manusia itu bisa sejahtera, sehat, dan segala macamnya ya. Tapi sejujurnya, cara kita mempertahankan kehidupan melalui sistem kapitalistik ini, itu tuh ya seringkali merusak kesehatan manusia ya. Nggak cuma ngomongin secara fisik, tapi juga secara mental gitu. Jadi lucu aja gitu. Kita juga seringkali dituntut gitu kan untuk mempedulikan sesama ya, dididik melalui moral-moral tertentu. Tapi sebenarnya kehidupan kita secara sistemik ya, especially buat mereka-mereka yang berada di kehidupan perkotaan gitu, yang sangat kental ya nilai-nilai kapitalistik yang ada di dalamnya, ya sejujurnya sistem kita itu tuh memang tidak mempedulikan manusia gitu. Kita ini juga seringkali dituntut untuk hidup secara efisien, padahal kita ini hidup di dalam sistem yang bisa dibilang akar yang menopang ya keseluruhan kehidupan global kita ini ya. Dan kita bisa melihat itu dari bagaimana penggunaan energi untuk mempower ya, atau menghidupi nih jalannya sistem kapitalistik secara global. Itu tuh sejujurnya sangat amat boros ya penggunaan energinya nih. Kalau lu melihat data-data ya, especially ya saat ini kan kita masih secara masif ya menggunakan energi-energi dari pembakaran fosil gitu, fossil fuel. Fossil fuel itu, lu bayangin aja ya, Dari total penghasilan energi, yang kita bisa gunakan tuh cuma sepertiga. Itu ibarat kalau lu pesen makanan ya, 3 piring, yang nyampe ke meja lu tuh cuma 1 piring. Cuman lu harus membayar untuk 3 piring itu tuh. Jadi ini kan ironi banget ya. Bagaimana kalau kita berbicara dalam hitung-hitungan bisnis gitu. Oke, kita pengen efisien. Tapi tonggak bagaimana kehidupan ekonomi kita ini ditopang, bisa dibilang sangat amat tidak efisien. Nah itu tuh kenyataan pahit dari sistem energi yang digunakan untuk menopang kehidupan modern umat manusia hari ini. Jadi menurut gue lucu aja gitu kalau ekspektasi-ekspektasi yang disematkan kepada manusia itu tuh sebenarnya ya sangat amat bertolak belakang dengan bagaimana sistem itu secara nyata bekerja gitu. Jadi secara umum yang gue lihat, sifat dari sistem ini tuh seringkali membebankan responsibility pada manusia-manusia yang berada ya pada hierarki-hierarki terbawah gitu. jadi modelnya tuh seperti itu. Responsibility hampir tidak pernah diambil dari atas. Responsibility itu seringkali digulingkan dari atas, terus nih ya ke bawah. Dibuang ke bawah, dibuang ke bawah, hingga akhirnya yang harus menanggung konsekuensi dari ketidakbertanggungjawaban ini semua, itu tuh berada pada masyarakat-masyarakat yang berada di lapisan paling bawah. Karena tentunya mereka ini adalah orang-orang yang paling quote-unquote vulnerable ya, yang nggak punya daya ya, kalau dilihat dari perspektif kehidupan kapitalistik.